Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prabowo yang kami hormati, kembali saya bikin konten surat saya yang keempat untuk Bapak. Masih membahas perihal tentang relokasi warga kolong tol Gedung Panjang, Rawa Bebek, Penjaringan, Jakarta Utara. Saya sangat peduli mereka ya Pak Prabowo, karena saya telah bersama mereka sejak 2017 ketika Pilkada DKI. Saya ingin membahas bagaimana caranya kita mengangkat harkat derajat pemulung ini sebagai warga negara Indonesia. Saya sangat bahagia dan punya harapan yang cukup banyak kepada Bapak ketika Bapak membuat program bantuan becak listrik kepada abang becak yang telah berusia di atas 60 tahun. Saya sangat menghargai kepedulian Bapak kepada abang becak. Bapak bilang, saya malu abang becak udah usia 70 tahun masih menarik becak. Terima kasih atas kepedulian Bapak yang besar kepada abang becak. Dan saya sangat menghargai. Dan saya punya harapan juga peduli kepada pemulung seperti Bapak peduli kepada abang becak, karena keadaan mereka jauh lebih parah lagi dari keadaan abang becak. Kalau abang becak usia 60 tahun lebih masih menarik becak, ketika mereka capek mereka masih bisa beristirahat di becaknya, bisa tiduran di becaknya, dan ketika hari hujan mereka masih bisa berteduh di becaknya. Tetapi Pak, pemulung dalam kemiskinan mereka cuma membawa karung. Dalam keadaan hujan, hasil pulungan mereka dalam karung itu akan bertambah berat. Mereka menempuh jarak yang jauh dari tempat mereka memungut pulungan itu tersebut ke bedeng mereka. Bahkan Bapak, sering saya dapatin di antara mereka itu sudah sangat sepuh, bukan cuma tua 60 tahun ke atas, tapi sudah sepuh dan sakit-sakitan. Beberapa di antara orang-orang yang tua yang bawa karungan itu Bapak, saya temukan mereka berjalan pakai tongkat dan terseok-seok sambil memikul hasil pulungan mereka. Saya tahu Bapak sangat peduli pada kaum pemulung ini, karena saya hadir pada saat ultah Gerindra ke-15, dan di sana ada seorang anak yang ikut dalam upacara membacakan janji kader Gerindra kalau saya tidak salah, dan dia lupa. Bapak beri penghargaan kepada anak tersebut dan mengatakan nggak apa-apa, lupa, nggak apa-apa. Dan kemudian besoknya Bapak, anak tersebut dikupas. Siapa dia? Ternyata dia pemulung. Terima kasih banyak atas penghargaan Bapak yang telah mengangkat derajat mereka ke posisi yang mulia. Dan saya juga mengucapkan terima kasih yang banyak kepada Bapak atas perhatian Bapak kepada anak-anak pemulung yang perempuan yang Bapak angkat. Bapak beri pelatihan di Hambalang untuk jadi pemain sepak bola. Di antara mereka yang sangat berbakat, Bapak kirim untuk latihan pendidikan di Qatar. Terima kasih banyak Bapak. Tapi saya masih punya pengharapan yang lebih lagi kepada Bapak untuk mereka. Berikan mereka tempat tinggal yang layak ya Pak, yang mampu mereka biayai dengan penghasilan mereka. Rusun rorotan bukanlah tempat yang mampu mereka raih dengan penghasilan mereka, walaupun mereka tentu sangat merindukan tempat tinggal yang indah seperti rusun rorotan yang naik ke atasnya aja udah bisa pakai lift, yang ada kamar tidur yang bersih dan ruang tamu yang bagus untuk anak-anak mereka belajar, ada dapur bagus sekali. Tapi kemampuan mereka dalam segi ekonomi mereka tidak mampu bayar sewanya Pak. Carikan jalan keluar buat mereka Bapak. Sebelum Bapak jadi presiden, Bapak telah banyak berbuat untuk warga pemulung. Itulah sebabnya saya berani menulis surat
begitu banyak untuk Bapak, dan akan banyak lagi saya tulis sampai saya dapati Bapak membuat kebijaksanaan yang memperlihatkan negara hadir buat mereka. Saya sangat menaruh hormat pada mereka, Bapak, karena seringkali saya dapati pengemis masih muda-muda dengan tubuh yang tegap menadahkan tangan untuk minta-minta, padahal mereka kebanyakan juga sudah pada kaya juga. Mereka menjaga harga dirinya. Saatnya negara menjaga mereka. Pantas kita bela, kita angkat derajatnya. Mereka pantas mendapat tempat yang layak. Tetapi pemulung ini yang mampu mereka raih dengan penghasilan mereka, atau tingkatkan penghasilannya ya Bapak. Karena sepengetahuan saya di kolong tol Gedung Panjang, rata-rata mereka tidak mendapat BLT, juga bantuan untuk anak-anak mereka. Terus sebabnya anak-anak mereka putus sekolah. Saya sangat bermohon kepada Bapak, berikan mereka kebijaksanaan, atau juga berikan mereka kesempatan untuk mendapatkan becak listrik yang pantas untuk membawa hasil pulungan mereka, agar fisik mereka terjaga seperti Bapak inginkan pada abang-abang becak tersebut. Kata Bapak, ketika Bapak membuat program becak listrik untuk abang-abang becak, kita prioritaskan bagi warga negara yang masih bekerja menarik becak pada usia yang lebih dari 60 tahun, supaya fisiknya tidak capek. Lalu Bapak katakan, ingin melihat Indonesia jadi bangsa yang sejahtera dan tidak kalah dengan negara lain. Saya tunggu kebijaksanaan Bapak untuk para pemulung, agar mereka hidup sejahtera dan tidak kalah dengan bangsa lainnya, sekalipun mereka pemulung. Terima kasih atas perhatian Bapak. Mohon maaf lahir batin atas kerancangan saya menulis surat dan konten-konten untuk Bapak. Mohon maaf lahir batin sekali lagi Bapak, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.